Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kerajaan Islam di Jawa dan di Kalimantan. 1. Kerajaan Banten di Jawa. Pendahuluan. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah menjadi penguasa jalur pelayaran dan perdagangan. Kerajaan Banten secara resmi didirikan pada awal abad ke-16 oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Raja pertama Kesultanan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang berkuasa antara 1552 sampai 1557 Masehi. Ibu kota Kesultanan Banten adalah Surosoan, Banten Lama, Kota Serang. Tokoh-tokoh Kerajaan Banten. 1. Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa, beliau adalah pahlawan yang berasal dari Provinsi Banten. Lahir pada tahun 1631. Beliau putra dari Sultan Abdul Maali Ahmad dan Ratu Marta Kusuma yang menjadi Sultan Banten periode 1640 sampai 1650. Perjuangan beliau salah satunya adalah menentang Belanda karena VOC menerapkan perjanjian Manopo. 2. Maulana Hasanuddin. Beliau merupakan seorang pendiri Kesultanan Banten. Ia juga bergelar Pangeran Sabah Kingking dan berkuasa di Banten dalam rentang waktu 1552 sampai 1570. Maulana Hasanuddin merupakan putra dari Maulana Yusuf dari Banten. 3. Ahmad Syatib. Ahmad Syatib adalah seorang ulama, pejuang, dan perintis kemerdekaan Republik Indonesia dari Banten. Pada tahun 1926, Ahmad Syatib menjadi tokoh penting dalam pemberontakan melawan pemerintah kolonial yang kemudian membuatnya ditangkap dan dibuang ke Boven. 4. Asnawi Al-Bantani. Asnawi Al-Bantani dikenal dengan nama Syekh Asnawi Caringin, adalah seorang ulama dari Banten. Syekh Asnawi lahir di kampung Caringin, Labuan, Banten, sekitar tahun 1850 Masehi di tengah keluarga yang religius. Masa kejayaan. Masa kejayaan Kesultanan Banten terjadi pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17, khususnya di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Dia adalah sosok di balik kesuksesan Kerajaan Banten yang berkuasa dari tahun 1651 sampai 1683. Masa kemunduran. Kerajaan Banten memasuki masa kemunduran pada masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa yang gigih melawan VOC. Meski pada masa inilah juga menjadi masa kejayaan dari Kerajaan Banten. Akibat perlawanan terhadap VOC tersebut mengakibatkan Belanda menjalankan politik adu domba. Peninggalan Kerajaan Banten. Peninggalan Kerajaan Banten yang dihimpun dari buku Ragam Pusaka Budaya Banten oleh Dr. Randus Haji Trihatmadji dan berbagai sumber lainnya. 1. Benteng Spelwijk. 2. Danau Tasikardi. 3. Keraton Kaibon. 4. Keraton Surosoan. 5. Masjid Agung Banten. 6. Meriam Kiamuk. 7. Vihara Avalokitesvara. 2. Kerajaan Banjar di Kalimantan. Sejarah Kerajaan Banjar. Kesultanan Banjar merupakan kerajaan di Kalimantan yang bercorak Islam dan 520. Kerajaan Banjar disebut juga Kesultanan Banjarmasin. Ibu kota Kesultanan Banjar yang terakhir berada di Kayutangi yang saat ini dikenal sebagai Martapura, Kalimantan Selatan. Kesultanan Banjar berdiri dari abad 16 hingga abad ke-20. Selama 4 abad berdiri, Kesultanan Banjar mengalami beberapa kali pindah ibu kota pemerintah hingga yang terakhir di Kayutangi, Martapura, Kalimantan Selatan. Sultan pertama Kerajaan Banjar Raja Samudra merupakan Sultan pertama Kerajaan Banjar dengan gelar Sultan Suryansah. Raja Kesultanan Banjar yang terkenal. 1. Pangeran Antasari 1859 sampai 1862 Masehi. 2. Sultan Mustain Billah 1595 sampai 1638 Masehi. 3. Sultan Tahmidullah II atau Sultan Nata Alam 1761 sampai 1801 Masehi.
4. Sultan Tamzidullah II Al-Watsi Kubillah 1857 sampai 1859 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Banten. Melansir Museum Nusantara, masa kejayaan Kerajaan Banjar bermula pada dekade pertama di abad ke-17. Kerajaan Banjar menguasai komoditas perdagangan lada yang dapat dibilang cukup berharga pada masa tersebut. Sultan Agung adalah sultan yang paling lama memerintah Kesultanan Banjar, yaitu selama 50 tahun. Ia berhasil membawa kerajaannya ke puncak kejayaan, baik dari segi politik, ekonomi, maupun budaya. Ia juga dikenal sebagai sultan yang bijaksana, adil, dan religius. Masa kemunduran. Kemunduran Kerajaan Banjar yaitu dibubarkan oleh Belanda pada tahun 1860. Akan tetapi, Kerajaan Banjar baru benar-benar runtuh pada 24 Januari 1905. Kehancuran Kerajaan Banjar disebabkan oleh kehadiran Belanda di tanah Kalimantan, juga turut menjadi pemicu runtuhnya Kesultanan Banjar. Setelah kematian Sultan Suryansah, kepemimpinan Kerajaan Banjar mengalami beberapa kali pergantian pemimpin. Perebutan kekuasaan internal dimanfaatkan Belanda untuk menguasai tanah Kalimantan. Peninggalan Kerajaan Banjar. 1. Candi Agung. Candi Agung adalah sebuah situs candi Hindu beratap yang terletak di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kota Amuntai, Kalimantan Selatan. 2. Makam Sultan Suryansah. Komplek Makam Sultan Suryansah adalah sebuah komplek pemakaman yang terletak di Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. 3. Masjid Sultan Suryansah atau Masjid Kuin adalah sebuah masjid bersejarah di Kota Banjarmasin yang merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.